Semuanya, selamat Wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 39. Di awal video ini kita mundur ke beberapa saat yang lalu di ruang bawah tanah lantai 5, di mana Kim Suho tengah bertemu dengan Shin Jong-hak. Setelah saling bertatapan untuk beberapa saat, Shin Jong-hak mengatakan jika ia sudah menunggu akan datangnya hari itu, hari di mana mereka kembali bertarung. Namun sikap Suho yang diam saja membuat Jong-hak ingin mengejeknya. Apa ia sedang berpikir keras untuk menemukan jalan keluar dari sana? Mendengar ejekan itu, sembari mengeluarkan pedangnya, Suho pun tersenyum menyangkalnya, yang membuat Jong-hak bersiap juga dengan tombaknya. Bahkan memprovokasi Suho dengan mengatakan jika ia penasaran seberapa lama akting sok kuat Suho itu akan bertahan dan ia akan menunjukkan perbedaan di antara mereka. Suho pun menerima tantangannya di mana ia melesat maju menerjang ke arahnya, yang membuat pedang serta tombak mereka beradu begitu keras. Suho yang tak akan mengalah padanya membuat Jong-hak begitu menantikan performa terbaik ke Suho ketika mereka bertarung. Berkat jangkauan serangan yang lebih luas, Jong-hak pun berhasil membuka celah yang langsung dimanfaatkannya dengan menghujamkan tombak miliknya ke arah Suho. Namun celah tersebut belum cukup untuk mengalahkan Suho sendiri yang seketika menghindarinya. Hingga hujaman tombak Jong-hak pun berakhir di lantai. Tentu saja, pergerakan Suho yang begitu lincah membuat Jong-hak begitu kesal karena ia sama sekali tak bisa mengenainya. Namun di saat Jong-hak akan kembali bersiap menyerangnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika menyadari jika tombaknya tak bisa ia cabut dari lantai. Melihat Jong-hak yang panik, Suho pun langsung memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya, yang berhasil membuat Jong-hak tak bisa memegang lagi tombaknya. Lalu Suho pun menodongkan pedangnya sembari mengatakan, seperti yang ia bilang sebelumnya, ia tidak akan mengalah padanya. Dan inilah hasilnya. Tentu saja, Jong-hak tak langsung mengakui kekalahannya, di mana ia memainkan sebuah trik dengan menghancurkan lantai di sampingnya yang berefek pada sebuah pipa udara, hingga lorong itu pun seketika berasap. Suho yang terkejut dengan hal itu tak bisa berbuat apa-apa, hingga matanya pun tak bisa melihat dengan jelas sekitarnya, dan baru menyadari jika Shin Jong-hak tak lagi di depannya. Jong-hak sendiri yang kabur memanfaatkan asap itu, berjanji pada dirinya sendiri jika saat tadi itu ia memang lengah dan ia akan bayarnya nanti. Kita kembali ke masa sekarang, saat di mana Rahel bertemu dengan Jong-hak. Meski mereka sempat bertatapan, keduanya tak saling menyapa dan bahkan hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda menghormati sesama lain. Kemudian karena seorang kadet bertanya pada Jong-hak apakah ia yang telah mengeliminasi anggota tim putih di sana, Jong-hak pun membenarkan hal itu jika itu adalah perbuatannya. Tentu saja, jawaban Jong-hak membuat Rahel merasa aneh dan langsung menatapnya dengan tajam. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ia Jong-hak yang telah mengalahkan mereka? Memang jelaskan ya, sebelumnya Shin Jong-hak yang sayangnya kalah melawan Suho menemukan Ayun dan Yeonha yang kesulitan untuk melawan seseorang yang cukup cepat. Jong-hak pun memberikan serangan dadakan dan melemparkan tombaknya dan berhasil mengalahkan dua kadet. Kurang lebih seperti itulah bagaimana Jong-hak mengeliminasi kedua tim putih itu. Saat itu, meskipun Jong-hak merasa seperti mencuri poin kill, dirinya yang mengalahkan kedua orang kadet di sana memang benar adanya. Kemudian, karena Jong-hak telah bergabung dengan mereka, ia pun berencana untuk mengambil alih kepemimpinan mereka yang disetujui oleh mereka semua. Namun Rahel nampaknya menentang hal itu, yang membuatnya memisahkan diri dari mereka. Meski ada seorang kadet yang mencoba membujuknya karena akan lebih baik bagi mereka bersama-sama, Rahel tetap teguh dengan pilihannya yang akan berbagian sendiri saja, karena ia tak mau bergabung dengan seseorang yang mencuri keberhasilan orang lain. Meskipun Rahel tak menyebutkan alasannya, melihat sikap cueknya ketika pergi membuat Jong-hak merasa kesal karena sepertinya ia baru saja disalahkan. Setelah itu,
Mok relikuar berjalan dengan tempo yang cepat. Shin Jong-hak mengumpulkan sisa tim hitam yang selamat dan mencuri 2 relik. Rahel juga mencapai hasil yang besar dari perang gerilyanya sendiri. Mereka berdua berhasil mendapatkan kepuasan pribadi dari pencapaian di luar kemenangan tim. Seperti biasa, Kim Suho menonjol dengan leadershipnya dan juga kemampuan bertarungnya. Ditambah dengan relik yang dimiliki oleh Ji-won, tim putih berhasil memindahkan 5 relik dengan aman. Hajin sendiri entah bagaimana caranya berhasil selamat dari serangan gabungan Yoyonha dan juga Nayun. Ia bertahan pada relik warnya dengan caranya sendiri. Meskipun di akhir relik warnya, Hajin merasa melupakan sesuatu. Ia langsung menepis pikiran itu, karena jika itu adalah sesuatu yang penting, maka ia pasti akan mengingatnya. Kemudian, Tomar terbangun dari tidurnya jam 3 sore. Tentu saja pikirannya tertuju pada misi yang ia harus jalankan. Namun ia dibuat kebingungan ketika melihat smartwatch palsu miliknya yang telah menunjukkan pukul 3 sore. Karena merasa smartwatch palsu itu error, Tomar pun mengambil smartwatch kadet asli dan mencocokkannya. Namun ternyata, kedua smartwatch itu menunjukkan jam yang sama, yang membuat Tomar semakin kebingungan. Di tengah kebingungannya, Tomar pun mengecek pesan yang masuk ke smartwatchnya. Dan ia dibuat terkejut ketika melihat sebuah pesan yang mengatakan jika relik warnya telah berakhir dengan kemenangan tim putih di sana. Saking kagetnya, Tomar pun langsung balik dan berlari ke arah luar, melihat koridor yang kosong, lobi yang telah gelap, suasana yang begitu hening. Saat itu barulah Tomar tersadar jika relik warnya memang telah berakhir. Di sisi lain, setelah relik warnya selesai, para kadet kembali dikumpulkan di sebuah area. Lalu, tanpa pedulikan kedua kadet yang tengah begitu so sweet, instruktur mereka mengacari Tomar yang belum kelihatan batang hidungnya. Dan karena Tomar tak kunjung datang, instrukturnya menjelaskan jika ia akan mengumumkan hasil dan juga MVP-nya sekarang. Tim hitam 12 anggota yang selamat mendapat 3 relik. MVP-nya adalah Shin Jong-hak dan juga Rahel. Lalu, MVP dari tim putih yaitu Nayun dan juga Suho. Dengan 11 anggota tim yang selamat dan berhasil mendapatkan 5 relik. Dengan begitu, tim yang menang pun adalah tim putih. Mendengar hal itu, para kadet anggota tim putih seketika bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka. Namun di tengah sorak-sorai mereka, Nayun malah terlihat murung. Apa gunanya jika timnya menang? Ia tidak bisa menyelesaikan pertarungannya dengan Rahel. Mereka bahkan tidak bisa melawan Hajin, meskipun mereka ada 6 orang di sana. Dan yang paling mengganggunya adalah rumor yang mengenai Hajin yang menyukai Rahel. Di saat Nayun terlalu dalam pikirannya, Yeonha mendatanginya bertanya, apa ia kecewa karena ucapan Jion tadi? Nayun yang terkejut pun tentu langsung menyangkalnya. Namun Yeonha kembali mengusilinya dan bertanya, bagaimana jika Hajin dicuri? Nayun yang gugup pun mengatakan, jika tidak ada yang bisa dicuri, dan meminta Yeonha untuk menghentikan omong kosong itu. Menurutnya, tidak ada bagusnya dari Hajin untuk diperebutkan orang lain. Meski Nayun mengatakan itu, ucapannya tentu bertentangan dengan perasaannya. Ditambah lagi, kita sengaja melihat Hajin yang mengobrol dengan Rahel bersamaan dengan Yeonha yang mengatakan, meski tidak percaya dengan rumornya, Hajin mungkin bergabung dengan timnya karena Nayun terus-terusan menjauh darinya. Nayun pun menghibur dirinya dengan sebuah alasan, jika Hajin berpindah hati semudah itu, maka dia memang bukan orang yang pantas bagi dirinya. Mendengar hal itu, Yeonha tak kuasa menahan kekuisalaannya kembali, di mana ia bertanya, siapa yang lebih Nayun sukai, Kim Suho atau Hajin? Seketika itu juga, Nayun tersadar jika Yeonha memang berniat menjahilinya, hingga Nayun pun berteriak menyangkal pertanyaannya. Teriakan Nayun membuat Shin Jong-hak yang penasaran dengannya kini mendekat. Kenapa Nayun berteriak seperti itu? Bersama dengan Yeonha yang terlihat senang dengan kedatangan Jong-hak, Nayun bertanya padanya, bagaimana perasaan Jong-hak karena timnya kalah? Dengan tingkah narsisnya, Jong-hak menjelaskan, meskipun disayangkan timnya kalah, tapi karena dia adalah MVP, itu sudah cukup bagus baginya. Dan kekalahan timnya tidak bisa dihindari. Soalnya Nayun ada di tim putih. Mendengar pujian itu, Bun Nayun pun kembali ceria dengan mudahnya. Namun tiba-tiba perhatian mereka teralihkan ketika mendengar suara teriakan instruktur yang kini memarahi Tomar yang baru saja tiba. Instruktur itu meminta penjelasan dari Tomar.
Kenapa ia tetap diam saja di satu tempat sepanjang waktunya? Tentunya, Tomer yang juga kebingungan dengan situasi itu sama sekali tidak bisa menjelaskan apapun, hingga ia hanya terdiam bengong di tengah ocehan instrukturnya yang memarahinya. Setelah memperhatikan instrukturnya yang memarah-marah dengan Tomer, Jonghak pun berpamitan. Namun, alih-alih membalas perkataan Yeonha, Jonghak malah mengabaikannya dan hanya berpamitan pada Nayun saja. Tentunya sikap Jonghak seperti itu membuat Yeonha tertunduk sedih. Bahkan ia bertanya pada Nayun untuk memastikan perasaannya. Jika Nayun tidak suka Suho atau Hajin, apakah mungkin ia menyukai Shin Jonghak? Dengan wajah kesalnya bercampur emosi, Nayun pun tegas menyangkal hal itu. Meski begitu, jawaban Nayun sama sekali tak bisa merubah apapun. Yeonha tetap iri dengannya. Ada 3 orang yang bisa Nayun pilih, sedangkan dirinya tidak punya siapa-siapa. Dengan begitu, ujian praktik terakhir berskala besar di tengah semester Reliquar telah berakhir. Beberapa jam kemudian, Hajin yang tampak lesu pun tiba di ruangannya. Ia begitu kelelahan setelah berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi di Reliquar, karena ia tidak menulis Reliquarnya dengan mendetail. Bahkan jika Hajin tahu Reliquarnya akan melelahkan itu, ia akan mendiskualifikasikan dirinya sendiri. Kemudian di saat Hajin buka pintunya, makhluk kecil imut bernama Epa langsung berlari menyambut dirinya. Hajin pun langsung menyambutnya, memeluknya, lalu bertanya padanya, apakah ia bersenang-senang di rumah? Sembari memanggil One Spirit di belakangnya, Epa tersenyum mengiyakan hal itu. Melihat One Spirit yang lumayan banyak, Hajin pun mengingatkan Epa jika One Spirit itu tidak boleh sampai keluar rumah. Epa pun berjanji padanya untuk mengingat hal itu. Namun perhatian Epa teralihkan ketika menyadari Hajin yang tak membawa apapun di sana. Hingga Epa bertanya padanya, di mana makanannya? Apakah Hajin mungkin melupakannya? Melihat mata Epa yang sudah berkaca-kaca, Hajin pun yang sangat lelah sampai lupa akan makanan itu sontak menurunkan Epa dan mengatakan jika makanannya akan segera datang. Setelah mengatakan itu, Hajin pun berlari ke kamar mandi untuk memesan makanannya. Kemudian di saat Hajin bernapas lega, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sebuah berita di mana guild baru, Masked Demon Guild, berhasil menyelesaikan Dungeon Sworn of Defiles. Seketika itu juga, perasaan khawatir Hajin karena tak kunjung menerima kabar tentang itu langsung menghilang. Kini Hajin pun dilanda rasa penasaran, bagaimana dengan saham miliknya yang awalnya berjumlah 1,5 miliar. 1,5 miliar itu kini menjadi 13 miliar, yang membuat Hajin tak kuasa menahan tangis bahagianya. Meski begitu, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Apakah harganya mungkin akan naik lagi? Hingga Hajin merasa bimbang, apakah ia harus menjual sekarang atau nanti? Tetapi, apapun pilihannya, sekarang Hajin sangat kesenangan. Ia telah cukup kaya raya agar bisa bersantai sepanjang kisah hidupnya. Namun, kesenangan itu tak berlangsung lama, karena Hajin segera tersadar jika uangnya akan hilang begitu ia kembali ke dunia aslinya. Di sisi lain, di kantor Camelentro, terlihat Jain dengan pemenyamarannya yang sedang mencari-cari tugas yang bisa ia berikan kepada trainee mercenary. Syarat yang terikat dengan misi tes untuk bergabung dengan grup adalah mengenalkan seseorang yang membunuh banyak orang, atau bisa dibilang seorang penjahat yang pantas untuk mati. Tak berselang lama, Jain pun menemukan sebuah tugas yang pas dan langsung menghubungi bosnya, lalu memberitahunya jika permohonan tugasnya itu berhubungan dengan mafia Italia yang diduga sebagai seorang demonic human. Setelah menjelaskan detail misinya, Jain bertanya apakah bosnya sudah mendapat jawaban yang ia butuhkan. Juga Pak Kim Hajin sungguh akan bergabung dengan mereka. Bosnya mengatakan menurutnya Hajin menanggapinya dengan positif. Di hari yang sama dengan bosnya yang memberikan kartu bisnisnya, Hajin mengatakan kalau ada waktu ia akan menghubunginya. Mendengar hal itu, Jain pun merasa ada yang aneh, bertanya, apa mungkin maksudnya sampai 2 minggu lewat ini masih belum ada jawabannya? Bosnya pun membenarkannya, karena menurutnya sebentar lagi mereka akan mendapat sebuah panggilan. Jadi ia meminta Jain untuk memperbaiki misinya. Setelah mengatakan itu, bosnya pun menutup teleponnya, yang membuat Jain menghela napasnya panjang. Ia sama sekali tak mengerti dengan jalan bersikap bosnya yang seperti itu. Bahkan jika Jain bertanya-tanya, apa itu gara-gara bosnya yang tak pernah punya kehidupan sosial,
Atau mungkin cuma bocah yang cuma buruk dalam menyadari sesuatu. Karena pusing memikirkannya, ia lebih memilih kalau ia disuruh melakukannya, lebih baik ia lakukan saja. Kemudian sore hari itu, Hajin terlihat tengah berjalan pelan, menikmati pemandangan di sekitarnya. Karena itu pertama kalinya Hajin berada di daerah asrama perempuan. Di jalannya, Hajin tak sengaja melihat Rahel yang membuatnya langsung memanggil namanya dan langsung menghampirinya. Melihat buku yang dibawa Rahel, Hajin pun bertanya, apa Rahel sedang mau belajar di perpustakaan Cube? Rahel pun membenarkan hal itu, karena ujian tengah semester tinggal sebentar lagi. Lalu ia balik bertanya, apa yang Hajin lakukan di sana? Bersama dengan Hajin yang menjawab jika ia ada keperluan di sana, perhatian Hajin tertuju pada wajah Rahel yang tampak lebih suram daripada sebelumnya. Padahal masih banyak waktu sebelum ujian itu. Hajin pun mulai bertanya-tanya, sebenarnya Rahel itu belajar sekeras apa? Apa jangan-jangan itu gara-gara dirinya yang mengambil posisi pertama ujian teori? Karena merasa bersalah dengannya, Hajin pun bertanya, kenapa belakangan ini ia jarang bertanya mengenai hal akademik kepadanya. Dalam perspektif Rahel sendiri, ia merasa seakan memanfaatkan Hajin kalau ia meminta tolong kepadanya setelah tahu jika ia menyukainya, yang membuat Rahel berusaha menyelesaikan semuanya sendirian dan meminta Hajin untuk sebaiknya belajar juga. Tentu saja, Hajin yang tak merasa tak ada masalah dengan hal akademik kembali menyarankan Rahel untuk jangan sungkan bertanya kepadanya. Kebaikan Hajin pun membuat Rahel kembali berdebar-debar, yang membuatnya langsung pamit undur diri karena tak kuasa menahan debaran tersebut. Meskipun sikap Rahel membuat Hajin merasa aneh, apakah belajar sepenting itu baginya? Hajin pun menyampingkan rasa aneh itu dan menemui Yeonda yang telah menunggunya. Melihat Hajin di sana, setelah saling sapa, Yeonha pun langsung bertanya, ada urusan apa hingga Hajin mencarinya? Hajin pun mengatakan, jika itu hanyalah hal sepele, ia hanya ingin memastikan apakah benar Nayun memulai perusahaan farmasi. Tentu saja, perkataan Hajin membuat Yeonha terkejut. Meski begitu, Yeonda menjelaskan, ia memang tak berniat menyembunyikannya. Jadi wajar saja Hajin tahu itu, karena semua kenalannya juga begitu dan perusahaannya pun berjalan 2 bulan. Kemudian Yeonda kembali bertanya, kenapa Hajin menanyakan hal itu? Alih-alih menjawabnya, Hajin malah meminta Yeonda untuk menangkap sesuatu yang ia lemparkan, yang ternyata adalah ginseng liar berusia 5 tahun. Ginseng liar yang Hajin dapatkan di Gunung Gama beberapa waktu yang lalu. Sudah lama Hajin kebingungan mau digunakan seperti apa ginseng itu, karena sekarang uangnya sudah cukup, jadi tak perlu menjualnya. Dan akan lebih baik kalau ginsengnya digunakan sebagai eliksir. Lalu, karena sudah dipastikan, Hajin pun menyegarakan pengerjaannya menggunakan monastigma. Tetapi, monastigmanya tak keluar apa-apa. Setelah 2 kali diusap, bahkan aktif pun juga tidak. Hingga Hajin frustasi dan akhirnya apa boleh buat, Hajin berniat untuk menyerahkannya pada seorang yang koneksinya cukup dalam dan punya fasilitas yang cukup untuk membuat eliksir. Kini, dengan wajah yang sangat terkejut, Yeonha bertanya, apa Hajin yakin memberikan ginseng itu kepadanya? Hajin pun menjelaskan, anggap saja itu sebagai investasi. Untuk sekarang, gunakan saya sebagai bahan penelitian. Lalu bayar kembali Hajin menggunakan eliksir yang berkualitas. Mendengar hal itu, Yeonha pun tak bisa mengontrol ekspresinya. Karena belakangan ini, ginseng liar sangat jarang ditemukan, bahkan di Violet Bangket. Di tengah kelangkaan itu, bagaimana bisa Hajin memiliki salah satunya? Meski Yeonha begitu penasaran, ia langsung menepis rasa penasaran itu dan meminta Hajin untuk mempercayakan hal itu kepadanya. Memang butuh waktu, tapi bisa ia kembalikan padanya bahkan dengan bunganya. Melihat wajahnya yang begitu percaya diri, Hajin pun tersenyum menatapnya. Karena perusahaan farmasinya memang ditakdirkan untuk sukses. Tapi itu cerita lain 10 tahun di masa mendatang. Karena masih pemula, Yeonha masih akan kesulitan untuk mencari bahan-bahannya. Namun ekspresi Yeonha tiba-tiba saja berubah ketika ia menerima sebuah panggilan telepon yang membuat Hajin penasaran apa yang menghubunginya sampai-sampai ia bereaksi seperti itu. Rasa penasaran yang membuat Hajin menguping pembicaraan Yeonha di telepon, yang mana di rumah sakit Daehyun akhir-akhir ini ada rumor aneh yang beredar di kalangan suster. Rumor kalau jari Chen Yinyun sudah bergerak. Mendengar hal itu, seketika itu juga ekspresi wajah Hajin ikut berubah.
Meski begitu, Hajin tetap berada di sana. Lalu bertanya, ada apa dengan telepon itu? Yonha pun mengatakan, jika itu hanya soal manajemen jaringan. Namun Yonha seketika merasa aneh ketika melihat ekspresi wajah Hajin yang begitu berbeda dari sebelumnya. Tetapi ketika Yonha menanyakan itu, Hajin langsung berpamitan pergi dari sana. Yonha pun yang belum sempat berterima kasih, kini menyediakan terima kasihnya dan berjanji akan membalasnya berkali-kali lipat. Beberapa jam kemudian, terlihat Hajin di kamarnya yang sedang membuka Book of Truth. Ia bertanya, kapan benih di file di dalam Jejinun akan bertunas. Namun Book of Truth tak bereaksi apa-apa, hingga Hajin merasa jika magic powernya masih belum cukup untuk menanyakan detailnya. Dengan begitu Hajin pun mengubah pertanyaannya. Benih di file di dalam Jejinun sudah bertunas sebesar apa? Kini Book of Truth-nya bereaksi, di mana sebuah informasi langsung mengalir masuk ke dalam pikirannya. Informasinya mengatakan jika benihnya masih belum bertunas, berarti fakta kalau Jejinun bergerak mungkin cuma sekedar gerak tubuh yang tak biasa. Tetapi periode perkembangan laten yang Hajin tetapkan itu adalah 5 tahun, karena sudah 4 tahun berlalu sejak Jejinun tak sadarkan diri. Sisa waktunya berarti sekitar setengah tahun. Setelah musim dingin berakhir dan sebelum musim semi tiba, ia harus membunuh Jejinun. Pikiran Hajin pun semakin kalut ketika tiba-tiba saja bosnya mengirimnya pesan, bertanya kapan ia mau menghubunginya lagi. Sementara itu, di salah satu kamar rumah sakit Daehyun, di mana Jejinun tengah dirawat, selaras dengan diagram mesin EKG yang menunjukkan suatu gelombang berbeda, jadi telunjuknya mulai bergerak, uyak-uyakan. Dan jeng jeng jeng, dengan berat hati Mamang mengumumkan bahwasanya ini adalah akhir season 2 manhwa ini. Mewakili semua staf yang bertugas di pengajian sampai bisa dibaca saat ini, ingin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah membacanya. Kami berencana kembali dengan season 3 setelah masa pemeliharaan yang sebentar. Jadi stay tune terus ya. Tapi kalian itu tim Hajin Nayun atau tim Hajin Rahel nih? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.